Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Safitri dengan NIM 2319111029 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM 231921058. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai persepsi konsumen dengan pelaku usaha terhadap produk lokal, khususnya produk broncong yang menjadi salah satu jajanan tradisional yang masih banyak diminati oleh masyarakat. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas rasa, kepuasan konsumen, serta proses produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam mempertahankan cita rasa khas dari broncong itu sendiri. Dan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah informasi khususnya dalam pengembangan usaha makanan lokal dan pelestarian kuliner tradisional. Tanpa berlama-lama, marilah izinkan kami untuk menjelaskan sedikit apa sih produk broncong itu. Nah, baik, saya akan menjelaskan produk broncong tersebut. Nah, broncong merupakan salah satu jajanan tradisional yang telah ada sejak lama dan masih bertahan hingga saat ini. Yang dimana awal mula broncong itu datang ke Kolaka, khususnya di Anowohi atau Kecepatan Tanggitade itu pada tahun 2005 sudah mulai berjualan. Nah, makanan ini dikenal dengan rasa yang sederhana, namun memiliki keunikan tersendiri, yang dimana bahan dasarnya terdiri dari tepung, gula, kelapa parut, dan santan, kemudian dipanggang sampai menghasilkan tekstur yang lembut di bagian dalam dan sedikit renyah di bagian pinggirnya. Nah, broncong bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner lokal Kolaka. Banyak orang yang menyukai broncong karena rasanya yang gurih dan tidak terlalu manis. Cocok untuk dinikmati pada pagi hari, sore, ataupun sebagai teman minum kopi. Nah, di tengah perkembangan makanan modern dan instan, kehadiran broncong menunjukkan bahwa kuliner tradisional tetap memiliki tempat istimewa di hati para masyarakat atau pelanggan. Kenapa? Karena usaha kecil seperti ini berperan penting dalam melestarikan makanan dari budaya, sekaligus membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha broncong tidak hanya tergantung pada proses penjualannya saja, tetapi juga pada apresiasi dan dukungan konsumen yang menghargai rasa lokal, tradisi, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu broncong. Saya kembalikan kepada rekan saya, yaitu Eki Safitri. Baik, mungkin itu saja pemaparan mengenai produk broncong tersebut. Selanjutnya selamat menyaksikan sesi video wawancara kami. Bye bye. Ini beroncongan udah viral tapi laku sekali. Beroncongnya udah viral ini beroncong. Karena tadi tugasnya itu kayak pembuatan lokal dari sini, nggak bisa yang lain. Nah, Baru ini banyak juga pembelinya Om, jadi itu sarannya juga dari dosen ini. banyak juga yang dosen Ada itu yang penjual pagi-pagi di pinggir jalan, itu bisa kita bilang siapa Pak yang mana, bilang yang beroncong. Bisa kita itu diwawancarai. pada ada yang kecil-kecil badannya ada. Banyak yang beli di beroncongnya. Iya. Apanya yang mau dipertanyakan? Saya buka dulu di Pak Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Perkenalkan, saya Revalina dan teman saya Eki Safitri.
ingin melakukan wawancara mata kuliah persepsi konsumen pada produk lokal. Nah, yang kami ambil itu tertuju pada produk Bapak yang dimana itu pembuatan yaitu produknya broncong. Nah, kami ingin menanyakan sejak kapan kita menjual broncong untuk pertama kalinya? Dari tahun 2003. 2003. Sudah di sini Om? Di sini 2005. Oh, jadi 2003-nya dari Bau-bau usaha. Di sini 2005. awal juga di sini. Saya harga broncong 1000 Pak. Harganya gitu. Oh, masih awalnya itu tahun 2005 di sini. Iya, baru lahir. Ini udah baru lahir. 20 tahun. Iya Om. Apa namanya nih? Lama. Nah, yang kedua itu kenapa kita pilih juga ini broncongnya kayak kita jual di bagian sini di daerah-daerah sini? Jadi bagus. Bagus tempatnya. Bagus kalau sini kok. Memang suka Ki bikin beroncong atau tahu Ki bikin beroncong, jadi ini kita tingkatkan sampai kita jual. Bagus kan lakunya bagus. Simpel juga pembuatannya. Kalau beroncong ini semua orang tidak ragu lah. Iya, termasuk saya juga konsumennya. Kayak ini walaupun masih kecil ini juga yang baru-baru kesana juga ini. Kalau ini di tahun kecil aja. Misalnya toh kan lawang itu juga mau sekitar 20 tahun ini menjual. Pernah sih kayak dengar misalnya apa itu kayak saran-sarannya dari konsumen atau pembeli, kadang-kadang bilang ini broncong enak gini Enak terus. kayak masukan-masukannya konsumen kah? Enggak ada yang bilang tidak ini. Enak semua. Itu yang dibilang enaknya itu orang kan satu kali saja beli lagi. Iya. Satu kali saja. Kalau orang baru datang ke sini, hampir tiap hari itu beli. Biasanya orang baru kan kalau di sini hari itu gila. Kalau cara pembuatannya dia itu bagaimana? Iya kayak yang paling umumnya saja. Goncang. Bahannya iya. Terigu, kelapa, telur, gula, potas, terigu. Oh ya. Kalau terigu itu sudah umum, yang penting bahannya saja. Itu Om di blender, nggak di mixer kah ada? Manual Dalam, manual kayak begitu. kalau di mixer itu kan pendek, misalnya itu kan dalam tuh ember. Iya yang Tinggi tinggi, itu. yang tinggi yang putih Iya. kan. Nggak Kita bisa bawa. sampai. Ya, Sob. Ada blender di rumah itu blender dipakai bahan Itu berapa tuh kalau satu begini satu? 6 kilo. Gram itu. Biasa kalau subuh kesemutan kan nyampe kalau nggak bisa. Jadi kalau dalam satu hari itu besar begini kita bawa Tiap hari. setiap hari begitu Nggak pernah berubah-ubah full terus itu. habis. Paling lama kita menjual jam berapa? Jam berapa kan paling Paling lama jam 8 habis nih. kebanyakannya itu jam 8 selesai. Kalau setengah 9 itu jarang-jarang, biasa seminggu sekali bisa juga biasa seminggu sekali bisa terjadi setengah 9. Tapi paling seringnya habis itu Seringnya jam berapa? sekarang waktunya kan jam 5:04 di sini sudah memasak di rumah karena Iya. terang kan. Iya. Jadi jam 5 biar sudah. bisa juga selesai setengah 8 selesai kalau ramai sekali. Ini karena biasa juga kita lewat naik pergi kampus jam 8 habis nih. Ya. Karena jarang berhentinya itu beroncong. Iya. Jarang. Jual terus.
Kalau kan beda dengan terang bulan atau terang bulan biasa. Di sini. Ya kan bedanya juga kan tidak ada kayaknya penjual beroncong kayaknya di sini kita sih. Kalau dari menurut Kak, apa sih tertarik orang dengan anu Kak beroncong Kak begitu? Penting harus bagus sama. Terus adonannya ada yang lain sama beroncong yang lain. Kalau anunya kalau anunya Bupina Pemala ada yang sepura satu, Pemala satu, Pangai Kongra, terus Palaka. Kebanyakannya itu orang Jawa semua. Jadi beda jangan di sini satu. Dibandingkan orang bilang kalau di Palaka dengan yang di sini beda mentong. Jauh perbandingannya begitu. Perasaannya beda. Oh, sama yang di Pemala juga dibandingkan dengan sini masih menang yang ini. Tapi di sini kita saja Om yang jual. Iya sendiri. Kalau yang ini kan satu tempat begini satu penjual. Ya Pemala kan satu, kayak Sakura satu, Lamai Kongka bisa 3, 2, yang 2 sama ini ya memang. Karena bukan yang bilang pembeli. Iya. Pembeli kayak isinya Pak Polisi dekat rumahnya Pak Agus sebelah sini ya kan? Oh iya. Kan dia dari Palaka. Beda dia bilang beda Pak Agus. Oh, berarti seringnya kita dengar kayak perbandingan jadi Wah, dari dibanding itu pembeli itu dibanding itu. Iya iya. Mana yang bagus, mana yang jelek. Cuma bedanya itu kalau yang di situ dia pakai anu pernipan. Kalau di ini tidak. Untuk unggulannya ini. Kalau yang situ kempet beroncong nah. Iya kalau kita beda nih. Kempet. Kayak Kalau sudah dimasak, kalau dimasak dia naik. Nanti diangkat dia disimpan. Sampai bisa dikasih begini. Goyang-goyang. oh laan apa sih namanya? Goyang-goyang kayak begini. Tidak padat Ya, anunya. kalau anu pun nggak bisa dikasih begini tuh. Iya. Keras. Itu perbedaannya dia pakai kanan pernipan. Kan memang kembang memang cuma jadinya banyak memang kalau begitu. Cuma kalau ini beroncong ini asli gulanya itu punya keunikannya ini beroncong. Oh, harus jauh beda. Kalau orang kan ada anunya ada apa? Kalau orang sini cari manisnya. Oh, iya, iya, biasa banyak juga pasti begitu. Nah, itu kalau ini kan asli. Unggulannya ini asli gulanya. Ini kita tahu dari bau-bau. Bau-bau karena dulu pertama masuk di bau-bau dulu sebelum ke sini merantau. Jauh sih. Bau-bau terus dirahat kalau di waktu ditahan langsung ke si putih Pinang lain. Oh pernah jadi Panjang bagian Oh, sana. di Panjang di juga Bukina. pengalaman. Si putih jalan-jalan biasa. Pinang jalan-jalan biasa kan ada teman kita jual situ. Iya. Ada Pinang. Karena saya kebetulan juga orang Bukina kalau Kalau beroncong ini sama di Pinang sama resepnya. Oh yang ini sama di Wapina. Ya sama. Kalau di Sapura ke situ. Beda. Karena ini lari ke situ. Nah, kalau kita orang belanja ini Pinang itu. Pinang belanja ini. Kalau bahan-bahan habis. Ya, bahan ini bahan terang bulan. Iya ke sana ki. Pinang lah pasar mobil. Karena di sini nggak ada dijual, banyak di sini berbeda. Gitu. Banyak di sini berbeda. Bagus di situ. Cari yang bagus, makanya saya bilang terang bulan tuh bagus juga. Iya. Keren juga terang bulannya. Banyak sih sebenarnya kalau bisa. Sama ini, sama terang bulannya sama dengan di Pinang ini beroncongnya sama kalau ini sama. Kalau orang Pinang pasti tahu. kemarin tadi semua Iya, di bagian mana ke Pinang deh? di Bagian pasar lama. Iya di MTS. Aduh tuh Iya. jembatan luar biasa. Kalau sekarang itu di belakang pasar itu teman-teman. Iya di Asri memang kalau ada depan MTS. Yang pakai gerobak kan? Kalau sekolah terang bulan, Iya. Udah anu Om. yang dipikul. Biasa udah pikul biasa juga kalau terang Ya, bulan itu udah kakakku kasih itu. begini. Kalau beroncong udah pikul ya. Kakakku itu. Oh sudah rata. Oh, Jauhnya nih. Iya. Iya, kalau anu beroncong pagi, sore terang bulan sama Iya, kayak ini. iya.
begitu. begini aja. Makanya Kalau pagi-pagi beroncong. Jadi ini dari jual trambulan. libur dulu mau kerja duluan kebun. Pas-pasnya juga mau Hari turun sana. Sabtu nanti mulai lagi. Sama. Ada lagi sekarang 2 orang anak muda itu di Wapinang. Anak muda semua. Baru lagi datang. Dari Jawa. Ada 2. Oh, mau jual begini juga. Juga sudah main juga. Oh, Anaknya penjual terang-bulan yang tadi. Yang penjual kain itu orang. tapi sama sih kayak anu sapi itu. Sama. Cuma sekarang dia di situ nggak pakai kacang. Perbedaannya malas dia orangnya. Ini pakai kacang. Itu nggak pakai kacang. Kalau disuruh nggak pakai kacang malas. Sangat dia tidak pakai kacang. Aku juga cuma ada perbedaannya. Iya. Ada rasanya juga. Pakai kacang. Tapi sekarang karena dulu aku 1 bulan kemarin itu Pinang goreng kacang. Goreng kacang lagi kita makan. Ini juga cari terus itu banyak sekali juga beli itu di Pinang itu kata. Kakakku itu. Ini waktu dibawa satu kali ke apa kayak perusahaan bukan perusahaan kayak satu Makanya kayak misalnya tuh kayak satu toko begitu jadi pasnya anu langsung keliling sama pas dibawa atau bagaimana? Oh beda-beda memang bukan kayak satu kumpulan begitu. beda. Kalau orang Jawa itu masih di bau-bau. Semua dari Jawa itu kalau naik ferry masih di bau-bau. Turun itu semua. Di situ ada berpencar nih. Ada Paena, ada Pina, ada Putri, ada Pulau Madiwudu, ada Pulau Kalimupa. Tahu ya semua itu pulau-pulau itu. Pulau Tapi memang pusatnya dari bau-bau ya semua. pakai dari bau-bau berpencar nih. Dari bau ada masuk Raha luas, Raha berapa orang itu Raha ada 2 orang Raha. Mana juga di anu ini. Pokoknya setiapnya ada orang Jawa tinggal begini pasti orang Jawa. Apalagi mau ditanyakan? Om, kendala tak selama menjual ini? Apa kendala yang kita alami? Mungkin itu dari bahannya atau Alhamdulillah enggak. Lancar semua. Karena kalau bahannya di sana gitu di pengembangan gitu. Ini perubahan ini kalau ini di sini tak ada apa ini tapi misalnya Om kalau tidak ada stoknya di anu. ribut. Di telepon memang itu. Oh langganan. Langganan si Haji depan pasar itu. Ini Haji depan pasar toko itu tutup. Lagi Itu Haji apa namanya? Depan pasar Berpinang sebelah tengah lurus ini ya kalau lurus Sebelah kanan. lewat sedikit pasar sebelah sini Oh iya sebelah kanan. ada toko. oh yang tingkat 2 Om. Ya, Aduh. telepon dulu itu kalau mau pergi situ. Oh, di situ dia. Saya kayaknya bisa anunya. Sebenarnya Om ini kayak mau diwawancara kayak video kipas menjual tapi kan ini juga tugas jam 7 malam. Nah sementara kita kan jualnya pagi. Kayak kita mau video itu banyak pelanggan tak? Karena mau juga ditanya. Pagi. Karena mau juga ditanya. Pembelinya. Pembeli tahu. Ini kayaknya yang diwawancara lagi pembeli tak? Kita mau datang baru 10 orang. Pagi. Iya, rencana kayak kita mau video itu yang mau ada pembelinya. Cuma biasa juga mau ngantri. Biasa juga kalau cepami mau masak orang datang langsung layani Iya. Pokoknya ini jam 8 sudah selesai. Itu biasa. Sudah dikenali sama masyarakat semua. Oh, mulai dari dulu masih bangga kalau ke situ. Oh jauh-jauh jangkauan jadi? Jauh kalau sini adalah Medai bandara Iya bu. itu kalau situ Popalia turun itu Popalia Oh, coba di sini terus bikin Iya. mangkal Pas-pas memang anunya di tengah-tengah. pinggir jalan. Kalau Pak tambang pagi-pagi. kalau itu pagi-pagi memang itu jam 5:30 jam 6 Tambang
jam 6. Belum setengah 6. Jam berapa? Kelawar. Selanjutnya kita mau wawancarai yaitu konsumen pembeli beroncong. Nah, kita itu lanjut ke konsumen pertama. Sin saja, Di. Sin saja. Dari bawah. Tidak kedengar, tidak didengar. Duduk. Tunggu. Kita ikuti dulu. Ini konsumen pertama ya. Kita simpan kameranya. Ya, di situ gue sebenarnya terang. Oke, mulai nih. Baik, langsung saja saya. Belum, dia mulai ke Pak. Mulai nih. Biar begitu. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Anda lebih memilih membeli keroncong daripada kue-kue yang lain? Alasan saya memilih beroncong karena alasan saya memilih beroncong karena selain rasanya yang unik, beroncong juga enak dimakan. Tidak ada yang dijual di sini. Oke. Berarti Selanjutnya penilaian rasanya. Bagaimana rasa beroncong dibandingkan dengan beroncong yang lain atau di tempat lain? di tempat saya rasa beroncong itu manis, gurih, ada perpaduan kelapa. Ya. Selanjutnya bagaimana dengan harga? Iklan tadi, Pak. Lanjut, bagaimana dengan harga yang ditawarkan? Apakah terjangkau atau ya Mahal. tidak mahal atau mahal? Iklan juga tadi. Kalau dengan harganya itu sudah Selanjutnya untuk pelayanan penjualnya bagaimana? Apakah dia kayak jutek menjual atau ramah sekali? Gimana? sangat ramai. Baik, selanjutnya kita ke konsumen kedua. Konsumennya itu sama aja tempat tinggalnya, gak, Pak? Pertama itu, kenapa kita pilih ini beroncong untuk kita beli daripada yang lain? Ayam dan lihat. Apa bedanya nilai beroncong ini dibandingkan beroncong yang lain? Apa bedanya beroncong yang ini sama yang lain? Sangat beda. Ini beroncongnya Iklan, sangat Pak. gurih dibanding beroncong-beroncong lain. Kalau yang lain tuh rasanya Hambar dari kelapanya kan? Tidak apa-apa. Kalau harganya pasti kita rasa pasti pelayanan penjualnya menurut Pak sangat ramah. bintang 5 rekomendasi, Pak. Apalagi tuh kita aja deh. Kebersihan tuh banyak.
materi. Dan nanti saja dipotong ini. Potong saja yang ini. Baik. Yang pertama, apa alasan Anda untuk membeli makanan dan produk Bronjong ini? Karena rasanya enak, terus kelapanya sangat gurih, terasa di lidah. Terus bagaimana dengan harga yang ditawarkan oleh penjual Bronjong? Apakah ini murah atau mahal? Sangat murah karena harganya itu terjangkau, kadang 1.000, kadang 3.000. Terus menurut Anda bagaimana pelayanan saat membeli? Sangat baik, orangnya ramah, murah senyum, kadang bercanda. Selanjutnya kebersihan tempatnya. Sangat bersih juga, caranya membuat bagus sekali, bentuknya juga bagus, pembersihannya juga sangat bagus. Terima kasih. Alasan apa yang membuat Anda untuk mau membeli produk Bronjong tersebut? Alasannya itu juga tempatnya itu juga strategis, dan kebetulan saya ini suka bronjong dari kecil, jadi di situ saya sering beli. Kenapa? Karena selain juga rasanya enak dan juga jarang ada yang jual, jadi saya tetap berlangganan di situ. Oke. Yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana Anda menilai rasa antara Bronjong yang sering Anda beli dengan Bronjong yang lain atau di tempat lain? Itu mungkin karena jarang juga terjual, tapi saya pernah coba ke tempat bronjong yang lain, tapi memang bronjong yang lain itu ada varian rasanya, tapi ini yang sering saya beli mungkin tidak ada varian topping-toppingnya, tapi di situ ada adonannya yang berasa betul, yang lebih berasa begitu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan harga yang ditawarkan? Kalau harganya itu saya bilang mungkin cukup murah, karena bukan murah tapi sudah realistis begitu, sudah kayak 5.000 dapat 4 begitu, itu sudah cukup karena perasaan harganya tidak pernah berubah-ubah selama saya beli sudah lama. Selanjutnya bagaimana dengan pelayanan penjualnya? Saya sudah lama juga kenal penjualnya, itu pelayanannya juga bagus, tapi kalau saya lihat juga itu pelayanannya sama orang lain ataupun sudah lama atau tidak itu sangat bagus dan ramah. Mengenai kebersihannya yang sering terlihat. Untuk kebersihannya itu sepertinya juga ini dilihat saja dari gerobaknya, itu penjual sudah sangat bersih, berarti adonannya itu ataupun anunya itu pasti bersih. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang sempat kami tanyakan. Saya baca ini kalau ini. Baik, di sini kami akan membacakan kesimpulan dari hasil wawancara produk kami, di mana berdasarkan hasil wawancara antara konsumen dengan pemilik produk atau pembuat produk Bronjong, dapat disimpulkan bahwa produk Bronjong memiliki nilai positif yang baik dari sisi rasa, kualitas maupun keterjangkauan harga. Di mana sisi konsumen menilai Bronjong sebagai makanan tradisional yang memiliki cita rasa gurih, lembut dan sederhana, serta mudah diterima oleh berbagai kalangan. Selanjutnya, konsumen juga merasa puas dengan produk yang dibuat karena dalam kondisi hangat dan segar, sehingga memberikan kesan autentik dan alami. Sementara itu dari sisi kayak pemilik toko atau usaha-usaha lain, proses pembuatan Bronjong ini dilakukan dengan mempertahankan bahan baku yang segar, terutama kelapa parut yang menjadi komponen utama dari pembuatan Bronjong tersebut. Nah, pemilik usaha mengutamakan kualitas rasa, konsistensi, dan pelayanan langsung kepada pembeli. Meskipun terdapat kendala seperti
fluktuasi harga bahan baku, dan keterbatasan tenaga dalam proses produksi, pemilik tetap berusaha menjaga harga tetap terjangkau agar tidak mengurangi minat konsumen. Nah, dengan demikian persepsi konsumen dan pembuat usaha menunjukkan keselarasan. Konsumen menghargai keaslian rasa dan kesederhanaan harga, sedangkan pembuat produk berusaha mempertahankan kualitas, tradisi, dan pelayanannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha berkaitan erat dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami kebutuhan konsumen serta menjaga kualitas produk secara konsistensi. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami berikan, dan kami akan menutup presentasi sekaligus tugas kelompok kami dengan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selesai.